Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Hari ini kami dengan penuh semangat dan antusiasi akan mempresentasikan sebuah proposal proyek digital kami yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Judulnya yaitu Hubungan Terjalin Melalui Letters atau Menggunakan HTML. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, apa itu letters, HTML, apa hubungannya? Nah, itulah yang akan kami jelaskan hari ini. Proyek ini kami susun sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan manajemen bisnis digital di bawah bimbingan Bapak Okta Nofri. Tapi lebih dari sekedar tugas kuliah, proyek ini lahir dari sebuah keresahan yang kami rasakan bersama, keresahan tentang bagaimana dunia digital yang kita cintai ini, dengan segala kecepatan dan kemudahannya, terkadang justru membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kapan terakhir kali Anda menerima surat pribadi yang benar-benar bermakna? Bukan chat WhatsApp yang cepat, bukan email formal, tapi sebuah pesan yang dibuat khusus untuk Anda, yang Anda bisa simpan dan baca ulang. Proyek ini kami bukan hanya tentang teknologi, ini tentang hubungan manusia, tentang bagaimana kita bisa tetap menjalin koneksi yang bermakna, personal, dan berkesan di tengah dunia yang semakin serba digital ini. Eh, dan kami percaya solusinya terletak pada perpaduan antara nilai-nilai lama yang kita sayangi dengan teknologi baru yang kita gunakan setiap hari. Nah, agar presentasi kita hari ini lebih terarah dan mudah diikuti, izinkan saya menjelaskan alur pembahasan yang telah kami siapkan. Jadi kami telah membagi presentasi ini menjadi 5 bagian utama yang tersusun secara sistematis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Darudi Peter dengan akhiran NIM 18, Atifa dengan akhiran NIM 16, Muhammad Dirga Nugraha dengan akhiran NIM 39, Musli Hairu dengan akhiran NIM 42, Fatan Wibowo dengan akhiran NIM 53, Farah Rahmasari Fahirun dengan akhiran NIM 55, dan saya Nur Fadila dengan akhiran NIM 80. Nah, pertama, saya sendiri akan memulai dengan pendahuluan dan latar belakang masalah. Di sini, saya akan menjelaskan konteks besar mengapa ide proyek ini muncul, apa masalah yang kami lihat di lapangan, dan kenapa solusi ini relevan bahkan sangat dibutuhkan di era sekarang. Kedua, rekan saya, Farah, akan melanjutkan dengan membahas peluang pasar dan pengenalan solusi. Farah akan menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang kami identifikasi ini bukan hanya masalah kecil. Ini adalah peluang bisnis yang sangat besar, dan tentu saja bagaimana produk kami menjadi jawaban atas kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga ada Fatan yang akan membawa kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu rincian produk dan keunggulan kompetitif. Di sini kalian akan melihat secara detail apa yang membuat produk ini kami berbeda, apa fitur-fitur unggulannya, dan mengapa kami yakin bisa bersaing di pasar. Yang keempat, Musli akan menjelaskan strategi pemasaran dan struktur tim kami karena produk sebagus apapun tidak akan berhasil tanpa strategi pemasaran yang tepat dan tim yang solid untuk menjalankannya. Yang terakhir, Dirga akan menutup presentasi kami dengan rencana pelaksanaan proyek, anggaran, dan target capaian. Ini adalah bagian paling krusial karena disinilah kami menunjukkan bahwa proyek ini bukan hanya ide yang bagus di atas kertas, tapi benar-benar bisa dieksekusi dengan sumber daya yang realistis. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan kita dengan melihat gambaran besar melatar belakangi lahirnya ide ini. Nah, jadi eh, teman-teman, teman-teman semua, kita hidup di zaman yang benar-benar yang luar biasa, era yang oleh banyak ahli disebut sebagai era transformasi digital. Coba kita renungkan sejenak apa yang kita lakukan setiap hari. Kita bangun tidur, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka ponsel. Kita cek notifikasi, balas pesan, scroll media sosial, kita bekerja dengan laptop, menghadiri meeting lewat Zoom, mengirim dokumen lewat email, bahkan
Untuk memesan makanan atau transportasi, semuanya dilakukan lewat aplikasi di genggaman tangan. Nah, transformasi ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara fundamental dari akarnya. Dulu nenek moyang kita mengirim surat dengan eh, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke penerima. Sekarang satu pesan WhatsApp bisa terkirim ke ujung dunia hanya dalam hitungan detik. Email bisa sampai sebelum kita selesai mengedipkan mata, dan ini bukan cuma soal kecepatan, ini tentang bagaimana ekspektasi kita berubah. Standar baru mulai terbentuk, masyarakat kini menuntut kecepatan dan efisiensi dalam hampir semua aspek kehidupan. Tidak ada yang menunggu lama, semuanya harus cepat, praktis, dan mudah diakses. Namun di tengah kemajuan teknologi ini, kami menemukan sebuah paradoks yang sangat menarik. Di satu sisi, untuk urusan sehari-hari, chatting dengan teman, koordinasi kerja, berbagi informasi, kita sudah 100% digital. Tapi di sisi lain, untuk hal-hal yang lebih personal dan emosional, seperti undangan pernikahan, kartu ucapan ulang tahun, surat cinta, atau pengumuman kelahiran anak, kebanyakan orang masih memilih cara konvensional, yaitu menggunakan kertas. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena bagi banyak orang sesuatu yang fisik masih dianggap lebih bermakna. Ada nilai sentimental yang melekat, ada kesan bahwa pengirim benar-benar meluangkan waktu, usaha, dan perhatian untuk membuat sesuatu yang spesial. Dan kami sangat memahami sentimen itu. Kami menghargainya. Tapi sayangnya, metode ini kini mulai terasa tidak selaras dengan gaya hidup modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi tadi. Dan yang lebih penting lagi, metode ini mulai menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak bisa kita abaikan lagi. Nah, di sini kita masuk ke masalah utama metode konvensional. Dari hasil observasi kami, riset-riset kecil dan analisis yang kami lakukan, baik melalui wawancara dan beberapa pelaku usaha event organizer maupun dari pengalaman pribadi kami dan orang-orang di sekitar kami menemukan tiga masalah utama yang membuat metode konvensional ini menjadi semakin tidak relevan di masa kini. Yang pertama yaitu masalah anggaran atau biaya. Bayangkan Anda adalah seorang calon pengantin yang sedang merencanakan pernikahan, atau mungkin Anda seorang pengusaha yang ingin mengirim kartu ucapan ke ratusan klien di akhir tahun. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda harus mencari desainer untuk membuat desain undangan atau kartu yang menarik. Ini butuh biaya dan tidak murah. Lalu Anda juga harus mencetak ratusan bahkan ribuan eksemplar di percetakan. Biaya cetak dikalikan jumlah undangan. Belum lagi ongkos kirim ke setiap penerima yang tersebar di berbagai kota, bahkan mungkin beberapa pulau. Nah, untuk pernikahan skala menengah dengan 300 tamu, biaya undangan fisik saja bisa mencapai 3 hingga 5 juta rupiah, dan itu baru undangan, belum biaya lainnya. Untuk perusahaan yang ingin mengirim kartu ucapan ke 1.000 klien, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dan seringkali biaya ini melebihi ekspektasi awal, karena ada revisi desain, kesalahan cetak, atau ada tamu mendadak yang perlu ditambahkan. Ini adalah beban finansial yang tidak kecil, terutama bagi kalangan menengah ke bawah atau startup yang baru berkembang. Nah, masalah yang kedua yaitu efisiensi atau waktu dan logistik. Tapi uang bukan satu-satunya masalah. Waktu adalah masalah yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar. Eh, Prosesnya sangat panjang dan melelahkan. Pertama, Anda harus mencari desainer, tunggu konsep desain, revisi, tunggu lagi, revisi lagi. Kadang proses ini bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu hanya untuk finalisasi desain. Lalu Anda bawa ke percetakan, tunggu proses cetak. Jika ada kesalahan, harus cetak ulang. Ini bisa tambah 1 sampai 2 minggu lagi. Setelah selesai dicetak, Anda harus mengemas satu persatu, menulis alamat, lalu mengirimnya melalui kurir atau pos. Proses pengiriman ini bisa memakan waktu 3 sampai 7 hari, tergantung jarak yang dipilih.
Totalnya Anda bisa menghabiskan 3 sampai 4 minggu hanya untuk urusan undangan atau kartu ucapan. Nah, dalam dunia yang serba cepat sekarang, di mana kita bisa memesan makanan dan datang dalam 30 menit, metode ini jelas sudah tidak efektif lagi. Nah ya, selanjutnya yaitu masalah ketiga, dampak lingkungan yang diabaikan. Sekarang kita sampai di masalah yang paling krusial, yang sayangnya paling sering diabaikan yaitu dampak terhadap lingkungan. Setiap tahun di Indonesia saja ada jutaan undangan pernikahan, kartu ucapan, dan berbagai jenis surat personal lainnya yang dicetak atau dikirimkan. Dan hampir semua undangan tersebut hanya dibaca sekali, atau bahkan tidak dibaca sama sekali lalu dibuang. Nah, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, sampah kertas di Indonesia mencapai 64.000 ton per hari. Dan sebagian dari itu berasal dari undangan, brosur, dan materi promosi yang hanya digunakan sekali. Kertas berasal dari pohon. Semakin banyak kertas digunakan, maka semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, meskipun kertas bisa terurai secara alami, prosesnya membutuhkan waktu 2 hingga 6 minggu dalam kondisi ideal. Dan itu kalau tidak tercampur dengan plastik atau tinta kimia yang sulit terurai. Tapi kabar baiknya adalah kesadaran masyarakat tentang isu keberlanjutan dan ramah lingkungan kini semakin meningkat. Generasi milenial dan Gen Z merupakan pasar utama kami, semakin peduli terhadap jejak korban mereka. Mereka ingin membuat pilihan yang tidak hanya baik untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk planet ini. Dan inilah menjadi titik tolak ide proyek kami. Kami ingin menghadirkan sebuah alternatif yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis dan tetap memiliki nilai emosional yang mendalami. Nah, selanjutnya kita masuk ke fokus masalah dampak lingkungan. Mari kita bahas lebih dalam tentang isu lingkungan ini, karena ini adalah salah satu pilar terkuat dari nilai yang kami tawarkan. Kami semua tahu bahwa pohon adalah paru-paru bumi. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tapi tahukah kalian bahwa untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon yang harus ditebang. Dan untuk mencetak 1.000 undangan standar, kita membutuhkan sekitar 50 sampai 60 kilogram kertas. Artinya, satu acara pernikahan dengan 500 tamu saja sudah berkontribusi terhadap penebangan pohon yang cukup signifikan, dan ini terjadi setiap hari di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kita kalikan dengan ribuan acara pernikahan, ulang tahun, seminar, dan berbagai event lainnya yang berlangsung setiap bulannya. Dampaknya sangat nyata, namun kini kita mulai punya pilihan lain. Teknologi digital ini mungkin memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan yang sama bahkan dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif, tanpa harus menggunakan 1 lembar kertas pun. Dan itulah yang kami tawarkan melalui proyek ini. Kami percaya bahwa digitalisasi bukan berarti menghilangkan makna. Justru sebaliknya, dengan teknologi, kita bisa menciptakan pengalaman yang lebih personal, lebih interaktif, dan lebih berkesan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada transisi ke peluang. Jadi inilah kesenjangan besar yang kami lihat. Di sini, di satu sisi ada metode lama yang tidak sudah tidak efisien, mahal, lambat, dan sangat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, di sisi lain, ada dunia digital yang penuh dengan potensi luar biasa, teknologi yang terus berkembang, akses internet yang semakin luas, dan terjangkau di Indonesia bahkan hingga pelosok desa. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara menjembatani dua dunia ini? Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan personal dengan penuh makna yang menyentuh hati, tapi dengan cara yang modern, efisien, dan ramah lingkungan? Nah, jawabannya kami temukan dalam proyek ini, yaitu hubungan terjalin melalui letters menggunakan HTML. Kami ingin membuktikan bahwa teknologi tidak harus menghapus nilai-nilai emosional. Justru teknologi bisa memperkuatnya jika digunakan dengan cara yang tepat.
Dan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana peluang besar ini bisa kita manfaatkan secara maksimal, tentang berapa besar pasar yang bisa kita jangkau dan bagaimana produk kami secara konkret menjawab semua kebutuhan yang telah kita identifikasi tadi. Nah, saya akan menyerahkan pada rekan saya, Farah, yang akan membawa kita ke bagian selanjutnya tentang peluang pasar dan pengenalan solusi. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang telah disinggung oleh teman saya sebelumnya, bahwa potensi pasar digital di Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya, di mana Indonesia itu memiliki peluang pasar digital yang luar biasa. Nah, jadi berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2020, populasi Indonesia itu di tahun 2020 ada 270,2 juta jiwa, yang dimana ini menarik karena 71,5 juta jiwa itu adalah Gen Z atau generasi Z. Nah, generasi Z itu bisa generasi Z itu bisa disebut sebagai generasi yang digital natives, yang dimana mereka ini Gen Z itu sendiri seperti saya juga teman-teman saya itu kami tumbuh di tengah teknologi digital yang dimana menjadikan kami itu atau menjadikan kami generasi Z itu demografi kunci dalam ekosistem digital. Nah, kita bisa lihat di target pasar di sini. Target pasarnya kami itu Gen Z, di mana pengguna internet terbesar, kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia. Nah, di sini mengapa kami sangat fokus terhadap generasi Z atau Gen Z ini? Karena dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII itu mengonfirmasi bahwa 34,4% dari 221 juta pengguna internet di Indonesia itu merupakan generasi Z, yang dimana ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal perilaku. Nah, Gen Z ini kita bisa lihat di sini karakteristik dari Gen Z itu sendiri adalah uh, terhubung, praktis, dan interaktif, di mana terbiasa dengan gaya hidup serba terhubung dan juga interaktif, efisien, dan personalisasi. Jadi, di sini Gen Z itu memiliki karakteristik yang ingin serba cepat dan juga efisien. Nah, preferensi preferensi dari Gen Z ini jelas, di mana Gen Z itu suka produk-produk atau menyukai produk yang dapat dipersonalisasikan sesuai dengan keinginannya mereka, dan yang tidak kalah penting juga Gen Z itu memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu sosial dan juga lingkungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, peduli dengan nilai-nilai modern. Nah, selanjutnya hubungan terjalin melalui letters atau HTML. HTML ini adalah sebuah bisnis rintisan digital. Nah, di sini proyek kami atau HTML ini hadir sebagai solusi. Nah, apa sih itu HTML? Jadi HTML ini itu sebuah bisnis rintisan digital tadi seperti yang saya sebutkan, di mana fokus utamanya kami itu adalah menyediakan layanan kartu, ucapan atau surat atau undangan itu secara daring atau online yang tentunya inovatif. Nah, kami memposisikan HTML itu sebagai solusi yang komprehensif untuk menjembatani sebagai jembatan yang menghubungkan masalah yang dihadapi pengguna pengguna modern seperti Gen Z saat ini gitu. Ini menjembatani masalah yang ada di metode konvensional seperti waktu, biaya, atau dan juga dampak lingkungan dengan peluang besar dari target pasar Gen Z yang melek digital dan sadar akan lingkungan. Nah, tentunya di sini HTML ini hadir sebagai solusi yang komprehensif. Kenapa dikatakan seperti itu?
dibandingkan metode sebelumnya karena HTML ini dapat membantu para generasi modern atau para orang-orang saat ini itu dapat lebih mudah terhubung melalui surat. Nah, jadi contohnya kita bisa lihat di surat undangan pernikahan atau undangan ulang tahun. Nah, di mana metode lama, metode konvensional yang lama itu tentunya kita pergi biayanya lebih besar dibandingkan dengan metode sekarang yang dimana dilakukan secara daring. Kenapa bisa biayanya lebih di bawah metode sebelumnya yaitu kayak metode lama yang kayak kita melakukan percetakan, terus kita membagikan surat-suratnya kita ke teman-teman, kayak surat hasil percetakannya itu dibagikan ke teman. Ini tentunya kalau kita bandingkan secara waktu, tentunya HTML ini dia lebih efisien dibandingkan metode konvensional konvensional yang lama, yang dimana kita harus mengantarkan surat kita ke teman kita untuk menyampaikan, semisal kita punya surat undangan pernikahan, terus kita sampaikan ke mereka melalui surat biasa yang melalui percetakan tanpa melalui HTML atau surat daring ini, itu tentunya pertama eh, kita akan membutuhkan biaya atau menggunakan biaya yang lebih besar daripada uh, kita mengundang melalui secara online atau daring. Tentunya karena kita butuh biaya ke tempat percetakannya, kita butuh kertas, tinta, dan sebagainya macam. Yang tentunya hal ini kalau kita melakukan percetakan dalam jumlah yang banyak, itu pastinya akan meningkatkan biaya yang yang harus kita gunakan untuk membagikan yang harus kita gunakan di undangan ini. Jadi kayak semakin tinggi kebutuhannya kita berarti semakin banyak kebutuhannya kita terhadap untuk mencetak surat, itu berarti semakin meningkat pula biaya yang harus kita keluarkan untuk mencetak surat tersebut. Nah, di lain sisi adanya HTML atau hubungan terjalin melalui letters atau bisa disebut dengan metode online ini itu dapat membantu kita untuk menghemat biaya yang tadi yang harusnya bisa semakin banyak uh, yang kita cetak undangannya yang kita cetak. Nah, semakin tinggi pula semakin tinggi pula biaya yang akan kita keluarkan. Nah, berbanding terbalik dengan HTML atau yang kita lakukan mengundang secara daring, yang dimana kita tidak perlu melalui kita tidak perlu melakukan percetakan yang terus kita bagi-bagikan ke orang gitu. Jadi kayak biayanya itu bisa jauh lebih murah atau biaya yang kita keluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menggunakan metode konvensional yang melalui percetakan surat begitu. Dan juga bisa dilihat dari biaya waktu tentunya, di mana waktu yang kita perlukan kalau kita menggunakan metode konvensional itu membutuhkan lebih banyak waktu, lebih besar waktu dibandingkan kita menggunakan metode online, yang dimana saat ini di generasi sekarang ini yang generasi yang serba digital itu kita hanya membuat surat atau mengirimkan surat secara online tanpa perlu melalui percetakan, yang dimana akan menghabiskan waktu yang besar kayak kita mengantar ke tempat ini, ke tempat A, B, dan C. Nah, kalau kita melalui online itu di tempat kita saat ini pun bisa mengirim ke mancanegara bahkan. Jadi kita tidak perlu mengantarkan ke mereka. Nah, ini juga salah satu bentuk dari solusi yang dapat dihadirkan dengan adanya HTML ini atau hubungan terjalin melalui letters atau undangan atau surat apapun itu, yang selain menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga membuat kita tetap terjalin dengan kerabat ataupun teman-teman kita yang berada di belahan dunia manapun itu. Walaupun kita berjauh, kita tetap bisa saling terhubung gitu. Inilah yang solusi yang dihadirkan di tengah-tengah uh, di tengah-tengah permasalahan yang ada sekarang ini, di mana juga Gen Z ini tentunya sudah lebih memiliki karakteristik yang suka akan hal yang bisa cepat, efisien, gitu kan, gitu. Nah, selanjutnya
muliakannya atau noble purpose. Di sini bisnis itu bukan hanya soal keuntungan. Nah, kami juga memiliki tujuan yang mulia. Kita bisa lihat di sini tujuan mulianya kami itu pertama, kemudahan dan keterjangkauan. Mana kita membuat produk digital yang mudah digunakan dan juga terjangkau. Yang kedua itu ada dan poin yang keduanya itu adalah pelanggan dapat mengirimkan pesan online dengan cepat tanpa repot membeli kartu fisik seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan. Ini lebih menghemat biaya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fleksibilitas dan kustomisasi. Di mana yang poin pertama di tujuan kedua ini adalah produk dapat disesuaikan sepenuhnya, mulai dari desain, pesan pribadi ataupun unggah gambar. Nah, yang kedua itu menciptakan pengalaman yang lebih personal dan juga lebih unik gitu, karena hal baru kan. Nah, tujuan yang ketiga kami itu adalah mengatasi kendala jarak dan waktu mengatasi kendala jarak dan waktu seperti yang saya katakan pada sebelumnya kan, dimana dengan adanya hubungan letters yang online ini itu orang bisa saling terhubung walaupun beribuan kilometer jauhnya gitu. Dan ya poin yang kedua itu pelanggan dapat mengirim pesan dalam hitungan detik tanpa khawatir keterlambatan pengiriman fisik. Jadi kita tidak perlu untuk ke kantor pos untuk mengirimkan surat fisik, tapi dengan adanya ini kita bisa langsung mengirim dan dapat langsung diterima gitu. Kalau kita mengirimkan melalui kantor pos atau kita mengirimkan pribadi, itu kan tentunya tidak langsung dapat diterima secara langsung gitu. Tapi ada waktu yang perlu, ada tenaga yang perlu kita keluarkan lebih besar gitu. Nah, yang keempat itu adalah ramah lingkungan, membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, dengan format digital, kami meminimalkan penggunaan kertas berlebih, mengurangi limbah, dan menghemat sumber daya alam. Apalagi Gen Z yang sangat terpapar dengan sangat cenderung apa ya, yang dengan isu-isu lingkungan gitu kan. Dengan adanya hubungan letters ini yang dilakukan secara online, itu kita bisa mengurangi penggunaan sampah. Kalau kita ke percetakan, itu tentunya kita butuhkan karton atau kita butuhkan plastik. Ini kan tentunya semakin tinggi yang semakin banyak surat yang kita inginkan atau yang kita butuhkan, semakin banyak pula kertas ataupun produk-produk yang dapat menjadi sampah lingkungan yang akan tergunakan. Nah, dengan adanya surat atau letters HTML ini, salah satu bentuk dari surat online, ini membantu mengurangi hal-hal tersebut. Jadi semakin banyak orang yang diundang, itu kita tidak menghabiskan satupun dari kayak kita tidak butuhkan plastik, kita tidak butuhkan karton, kita tidak butuhkan tinta. Nah, ini tentunya lebih efisien dan lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan gitu. Membantu kita mengurangi sampah lingkungan yang dapat mencemarkan lingkungannya kita. Jadi dengan beralih kita ke format digital, itu kita secara langsung membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kami meminimalkan penggunaan kertas yang berlebih yang pada gilirannya akan mengurangi limbah dan juga membantu menghemat konsumsi sumber daya alam kita yang berharga konsumsi sumber daya alam kita yang berharga gitu. Jadi HTML itu bukan hanya platform pesan saja, tapi membantu kita tuntutan gaya hidup yang lebih modern, yang efisien, dan juga personal dan sadar akan lingkungan. Nah, sekarang saya akan memberikan ke rekan saya yang akan memberikan pemahaman yang lebih rinci lagi mengenai produk kami dan apa yang membuat produk kami ini unik dibandingkan yang lainnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatun Wibowo dengan NIM H0712311053. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan poin-poin pada bagian sebelumnya. Nah, untuk bagian selanjutnya, di sini saya akan membahas untuk produk kami dan juga unique selling ataupun selling point dari USPS ataupun unique selling point dari program kami gitu atau HTML ini. Nah, pertama-tama di sini saya mau menjelaskan dari bisnis intinya.
di mana bisnis inti kami sini adalah HTML ataupun adalah bisnis digital yang menawarkan layanan kartu ucapan, surat dan juga undangan online. Nah, tujuannya di sini apa? Itu kami mau dari bisnis inti ini HTML ini bisa membantu ataupun memudahkan pengguna untuk mengirim pesan personal secara efisien tanpa batas jarak dan waktu sekaligus bisa berkontribusi pada lingkungan. Nah, dari sini kan kita sudah melihat bahwa HTML itu something yang memang apa ya sering digunakan oleh orang-orang yang di zaman era sekarang ataupun di era-era sekarang begitu. Tapi ada juga drawbacknya di mana masyarakat pada zaman ini tuh masih tergantung ataupun juga masih bergantung kepada pencetakan-pencetakan yang sifatnya tuh hard copy ataupun sifatnya secara fisik begitu, bukan berbanding kepada hal-hal yang berbau digital. Maka dari situ, jadi selling point kami itu lebih terfokus kepada hasil digitalnya begitu. Nah, karena kenapa digital ini kita coba menjadi kita coba sell gitu. Kenapa kita mencoba untuk menjual sekali dari hal ini? Karena kita bisa lihat di sini untuk HTML ini itu kita bisa kirim pesan personal tadi yang sudah saya jelaskan dengan efisien tanpa batas jarak dan waktu itu bisa dieksekut dan juga bisa berkontribusi kepada lingkungan. Agaknya kalau misalnya kita emang execute secara hard copy ataupun secara hard file atau secara fisik, itu akan ada eksesnya ataupun akan ada sampahnya yang nantinya itu tidak berkelanjutan begitu. Itu nanti bakalan jadi sampah yang kurang bisa terolah. Maka dari situ kami berinisiatif untuk menggunakan ide ini dari HTML ini untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dari bisnis kami itu juga mensolving salah satu problem yang memang ada di permasalahan sekitar lingkungan ini. Nah, keunikannya tuh kayak gimana? Contohnya apa aja? Nah, di sini kami selling pointnya pertama itu user friendly ataupun platform ini mudah digunakan oleh kalangan orang awam begitu ataupun tidak sangat susah untuk kayak di execute cara penggunaannya. Itu pertama user friendly. Jadi kayak misalnya ada anak SD gitu yang mau bikin sebuah kartu ucapan misalnya, itu bisa banget untuk dieksekut dan bisa untuk dioperasikan dengan mudah. Jadi itu untuk keunikan selling point yang pertama. Selanjutnya di sini ada kustomisasi produk, di mana kustomisasi produk ini itu kita misalnya kayak ada yang mau request desain, ada yang mau request teksnya, ataupun juga gambarnya juga mereka mau custom kayak gimana sih? Mereka tuh maunya bikinnya kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Misalnya ada logo Ultraman-nya gitu, atau ada logo Pinipinnya gitu. Itu bisa dikustomisasi dengan baik. Jadi kayak kita bisa untuk mengkustomisasi sesuai dengan kemauan para apa namanya customer, yes, customer. Jadi konsumen, sorry. Nah, jadi begitu. Customisasi produk tuh sangat bisa untuk dieksekut oleh kami. Dan selanjutnya juga tadi yang sudah saya mention yaitu kita ramah lingkungan ataupun kita sustainable dari barang yang kita keluarkan nanti ini ataupun HTML ini kayak bisnis digital soalnya kan. Jadi itu kami berkomitmen bahwa keberlanjutan itu adalah salah satu hal yang perlu untuk di point out ataupun hal yang perlu untuk di point in. Karena kenapa? As we know, sejauh ini dari apa ya? Dibilang dari zaman-zamannya industri itu sangat banyak ekses yang terjadi sehingga produksi sampah di Indonesia atau bahkan di dunia itu selalu meningkat dari jumlahnya juga. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuat sebuah project yang bisa sekiranya mengurangi hal tersebut atau setidaknya kita mengatasi dari problem yang sedang terjadi. Jadi begitu. Nah, itu untuk hal berkelanjutan. Selanjutnya fokus kepada Gen Z. Kenapa kami mau fokus kepada Gen Z? Karena kita tahu dari orang-orang Gen Z itu kita tuh udah paham gitu kayak kebutuhan kita tuh apa, preferensi orang Gen Z tuh kayak gimana. Jadi tadi mungkin saya mention anak SD ya untuk mentionnya, tapi fokus kami itu lebih kepada Gen Z, dimana Gen Z itu sekarang sudah menginjakan kaki di kuliah ataupun juga dari SMA atau bahkan udah di lingkup pekerjaan karena memang untuk dari bisnis digital ini kayak layanan kartu ucapan, surat dan juga undangan online itu rata-rata kan memang diimplementasikan di dunia yang semi profesional ataupun setidaknya akademik tuh biasanya banyak. Biasanya kalau misalnya ada yang orang wisuda gitu kan, ada bikin kartu ucapan ataupun bikin surat atau bikin undangan online. Itu kan biasanya kayak banyak kayak gitu. Nah, bisnis kami itu menggunakan hal tersebut menjadi selling point. Maka dari situ Gen Z yang setidaknya terbawa dari hal FOMO atau fear of missing out itu sangat bisa untuk dijadikan sebuah market yang nantinya sangat berpotensi untuk
meningkatkan ekonomi di sekitar Sulawesi Selatan atau bahkan skala nasional begitu. Jadi dari kebutuhan dan juga preferensi sekitar nasional ataupun juga Indonesia ini bakalan similar, maka dari itu kami rasa ini bisa menjadi selling point begitu. Nah, selanjutnya nilai produk ataupun juga inovasi serta solusi yang kami tawarkan. Nah, untuk bagian inovasi itu kami menawarkan bahwa kayak layanan digital inovatif ini itu sedang banyak kayak penggunaan produk konvensional tuh berbahan kertas banyak banget yang sudah saya mention sebelumnya juga, di mana ekses dari produksi kertas ataupun limbah dari kertas ini eh, memang tidak sebegitu parah dan bisa di recycle juga. Tapi dengan adanya bisnis kami ataupun juga produk kami ini sangat bisa untuk membantu serta mengatasi permasalahan yang sudah ada mengenai hal yang sama itu. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan bahwa produk ini ataupun value dari produk kami itu bisa menyelesaikan masalah. Contohnya apa aja? Pertama, contohnya kayak kendala anggaran untuk desain itu kan kadang ada ya orang yang kayak mengambil dari anggaran untuk desain tuh ada ngambil anggarannya. Terus juga ada kendala cetak, percetakan tuh kadang menjadi sebuah permasalahan yang memang terjadi di sekitar kita. Karena memang nggak semua orang bisa mencetak dengan kualitas yang bagus ataupun juga dengan kualitas yang sesuai dengan ekspektasinya begitu. Serta distribusi fisik dari barang yang udah dicetak misalnya udah jadi barangnya, itu juga tetap harus didistribusikan ataupun juga tetap harus diantar. Maka dari itu juga jasa pengantaran banyak. Dan dari sini kan ada jasa dari anggaran desain, cetak dan distribusi fisik. Itu sangat mengambil high cost gitu ataupun sangat takes time banget gitu loh. Maka dari sini juga itu menjadi salah satu problem yang memang kami coba untuk atasi begitu. Selanjutnya, itu ada juga dari alternatif yang setidaknya lebih praktis dan juga terjangkau. Jadi kami itu menawarkan dari opsi yang setidaknya sangat terjangkau untuk bisa dieksekut dan juga untuk bisa dideploy di masyarakat. Nah, kami juga dari produk kami itu menjawab kebutuhan konsumen. Contohnya apa? Kami itu menyediakan solusi efisien bagi Gen Z yang akrab dengan gaya hidup digital. Jadi kalau misalnya ada Gen Z yang sekiranya sangat sangat akrab dengan dunia digital ataupun bagaimana cara mereka selalu aktif untuk bisa meng-share ataupun bisa dekat dengan temannya, saya rasa bisnis ini tuh sangat correlate dengan mereka ataupun mereka tuh sangat bisa dijadikan market gitu yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Karena mereka agaknya tadi yang saya sempat mention ke bawah FOMO atau fear of missing out tadi dengan gaya hidup digitalnya itu sangat interconnected dengan bisnis yang kami tawarkan kepada mereka seperti itu. Nah, selanjutnya juga pada bagian ini kami memenuhi kebutuhan mereka ataupun kayak menyampaikan misalnya pesan-pesan penting yang mau mereka sampaikan itu apa aja. Misalnya kayak selamat wisuda si A gitu. Selamat wisuda si B. Nah, dengan cara itu kami sebenarnya bisa nge-execute dari bisnis digital ini untuk menyampaikan pesan itu secara setidaknya lebih interaktif ataupun ekspresif dibanding sebuah papan kertas. Saya kayak gitu secara bahasa bahasa halusnya gitu ya. Kayak sebuah papan kertas yang mungkin selamat congrats wisuda bla bla bla. Kan kalau kayak gitu kan nanti ya udah begitu aja kayak oh oh iya ada wow keren terus udah. Cuman kalau misalnya memang dari bentuk digital itu setidaknya bisa diinteract, bisa jadi sesuatu yang di repost, bisa jadi kayak gimana, ya long lastnya lebih lama lah kalau digital. Bayangin aja kayak foto digital sama foto apa cetak kan ada value nya masing-masing, tapi pada akhirnya yang terlalu keep yang selalu disimpan itu yang digital. Jadi seperti itu untuk jawaban yang kami tawarkan untuk para konsumen kami nantinya begitu. Selanjutnya, untuk analisis persaingan itu juga ada. Jadi kayak kami sadar sebenarnya ada beberapa kompetitor yang menawarkan layanan sejenis yang bukan mengancam tapi menjadi sebuah stakeholder-stakeholder yang kami perlu waspadai begitu. Nah, contoh-contohnya apa? Kayak pesaing utamanya siapa aja? Yang pertama di sini kita bisa dapat yaitu toko percetakan konvensional di mana dari toko percetakan ini itu mereka tuh sebenarnya ada beberapa kekurangan yang mereka masih belum bisa handle, yaitu adalah kadang biasanya mahal dan takes very much cost seperti itu, dan juga most likely itu lambat, tidak bisa sebegitu gercep ya bahasanya, dan juga mereka tidak ramah lingkungan karena pada akhirnya barang yang sudah jadi itu akan menjadi barang, dan barang kalau misalnya sudah jadi dan sudah tidak terpakai itu akan terbuang, dan pada akhirnya juga itu kan menjadi sebuah sampah begitu. Nah,
Selanjutnya juga dari penyedia jasa desain grafis online, di mana kekurangan mereka tuh biasanya cuma ngedesain doang, dan mereka tuh nggak menyediakan platform pengiriman ataupun biaya desainer. Jadi kayak platform pengiriman biasanya, dan juga pasti ada yang namanya biaya desain begitu. Jadi biaya desainer, mereka juga mau digaji untuk dari ngedesainnya doang. Tapi mereka tetap adalah salah satu kompetitor yang kami tetap harus list up, dan juga ada potential stakeholder yang jujur agak annoying, tapi pada akhirnya mereka tetap menjadi stakeholder kami. Selanjutnya juga ada dari aplikasi pengiriman pesan digital, contohnya kayak misalnya di WhatsApp ataupun juga di Line, di mana mereka tuh kekurangannya adalah kayak mereka tuh kurang personal ataupun juga lebih kurang formal. Bahkan desainnya kadang terbatas serta tidak ada fitur undangan secara canggih. Jadi untuk analisis persaingan tuh sekiranya kontributornya ada beberapa stakeholder itu, dan begitu sepertinya untuk dari pesaing-pesaing utama kami. Nah, keunggulannya tuh apa sih untuk dari produk kami? Nah, dari produk kami itu kami bisa hemat biaya dan juga ramah lingkungan, di mana nilai jual utama kami itu kami mau menekan biaya cetak ya dan juga pengiriman fisik yang ada. Dan ini itu adalah solusi hemat biaya kalau misalnya tamu tersebar di berbagai daerah, dan juga kami menghindari dari penggunaan kertas. Selanjutnya kami juga interaktif serta ekspresif, di mana kami menyampaikan pesan-pesan spesial seperti ulang tahun ataupun juga hari jadi, itu lebih interaktif serta bisa lebih ekspresif dibanding kartu kertas biasa. Dan juga solusi kami itu terintegrasi ataupun all in one, di mana kami menawarkan kustomisasi desain yang luas dan pengiriman yang efisien melalui satu platform digital. Jadi HTML di tengah menghubungkan tiga keunggulan. Untuk menjangkau pasar tuh caranya gimana? Untuk poin kunci yang kami highlight itu ada tiga. Jadi pertama-tama kita punya produk yang udah kuat dan juga target pasarnya juga udah jelas, dan tapi tetap aja ada yang namanya pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana kita menghubungkan produk ini dengan target pasar ataupun juga Gen Z. Nah, pada selanjutnya itu bakalan ada strategi pemasaran ataupun go to market. Jadi untuk dari saya mungkin seperti itu kurang lebihnya, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran untuk menargetkan pada Gen Z. Nah, yang pertama, di dalam strategi pemasaran kami ini, kita itu punya pendekatan STP. Ada tiga disingkat jadi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, pertama itu ada segmenting. Nah, di sini kami tuh membagi pasar atau menargetkan berdasarkan demografi standar seperti usia, pendapatan, dan pendidikan. Tapi fokus utama kami itu pada segmen psikografisnya dan perilakunya pada Gen Z yang aktif secara sosial dan digital. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya targeting. Targeting itu menargetkan. Nah, jadi kami itu secara spesifik menargetkan kepada segmen Gen Z ini. Kenapa? Ya karena aktivitas mereka itu di dalam media sosial atau sosmed ini mereka itu tinggi. Mereka itu menguasai teknologi, dan yang pentingnya lagi itu mereka itu memiliki alokasi pengeluaran yang besar untuk perayaan momen yang penting, bagus itu dari mereka sendiri atau dari teman-temannya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya positioning. Nah, bagaimana kami ini ingin melihat oleh Gen Z, kami memposisikan HTML ini sebagai solusi yang inovatif, mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Kami bukan sekedar undangan digital. Kami ini platform yang mengutamakan kustomisasi, efisiensi, dan gaya hidup digital yang mempunyai keunggulan seperti harga yang terjangkau dan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya strategi pemasaran. Nah, yang kedua itu ada yang namanya selanjutnya itu ada yang namanya strategi pemasaran, saluran distribusi, dan promosi.
karena bisnis kami ini berfokus pada layanan digital, jadi saluran distribusi utama kami itu juga digital. Jadi kita itu mengembangkan sebuah platform website yang fungsional. Lewat website ini, jadi pelanggan itu bisa mengakses atau memilih, mengcustom dan memesan produk kami dari dimanapun mereka itu ada. Jadi untuk membuat calon pelanggan bisa tahu produk-produk kami itu, kami melakukan 4 strategi promosi utama. Nah, promosi-promosinya itu pertama di dalam media sosial. Nah, ini biasa habitat target pasar kita. Kami akan aktif di sosmed-sosmed seperti TikTok, IG, Twitter. Nah, kami membuat berbagai format konten video untuk menarik perhatian dan membangun kesadaran mereka. Jadi kontennya ini video, gambar, infografis. Nah, yang kedua ada yang namanya penawaran langsung. Nah, dalam penawaran langsung ini kami itu secara proaktif bisa mempresentasikan atau menjelaskan informasi dari produk kami langsung ke mitra-mitra atau acara, jadi jelas dan lebih sistematis. Yang ketiga ada yang namanya pemberian free trial. Jadi kita itu percaya dengan produk kita sendiri, jadi kami itu memberikan versi percobaan gratis agar para pelanggan atau calon-calon pelanggan kami bisa merasakan langsung pengalaman dan manfaat di produk kami tanpa dia merasakan resiko finansialnya. Jadi yang terakhir itu yang keempat ada yang namanya diskon pemberian pertama. Ya. Jadi ini tuh untuk lebih konversi lah, mendorong konversi. Jadi bagus itu untuk pelanggan yang mungkin masih ragu untuk melakukan pembelian pertama mereka. Nah, lanjut. Nah, strategi pemasaran, CRM dan kemitraan. Nah, di dalam strategi pemasaran ini CRM dan kemitraan. Nah, pemasaran ini tidak berhenti setelah penjualan itu terjadi. Nah, kami ini fokus pada customer relationship management atau disingkat tadi CRM untuk membangun loyalitas pelanggan yang bisa jangka panjang. Jadi mereka itu bisa datang terus ke kami. Jadi kami itu sudah berkomitmen untuk bisa memberi layanan kepada pelanggan yang lebih responsif. Jadi kita itu cepat tanggap dan kita itu bisa menangani setiap pertanyaan, pesanan dan keluhan dari mereka. Jadi kalau barang kami tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka bisa langsung menghubungi kami. Kami siap membalas dan lebih responsif untuk membalas itu. Jadi kami juga itu menawarkan konsultasi pribadi dari memahami kebutuhan pelanggan. Nah, dikombinasikan dengan kemampuan kustomisasi produk. Jadi kita itu bisa custom produk. Nah, kami itu berharap bisa ciptakan hubungan dengan pelanggan agar mereka itu bisa menjadi langganan di tempat kami untuk produk-produk kami. Nah, untuk memperkuat jangkauannya kami juga itu memanfaatkan sumber daya non fisik berupa kemitraan. Jadi kami itu berencana bisa menjalin kemitraan dengan influencer dengan target pasar Gen Z dan mempromosikan produk-produk kami itu ke mereka. Nah, selain itu kami itu ingin berkolaborasi dengan desainer dan ilustrator freelance berbakat untuk terus memperkaya pilihan desain di platform kami.
sumber daya proyek. Nah, di dalam sumber daya yang dibutuhkan. Nah, untuk menjalankan semua strategi ini, kita juga itu membutuhkan sumber daya yang tepat. Dari sumber daya fisik, jadi kebutuhan fisik standar ini untuk bisnis digital. Jadi perangkat laptop yang memadai untuk tim pengembang, desainer, dan operasional. Perangkat lunak itu mendukung seperti aplikasi desain, coding, dan perkantoran, serta kita itu diberikan koneksi internet yang bisa dibilang stabil dan bisa dibilang juga cepat untuk tulang punggung di dalam operasional dalam sumber daya kami. Jadi agar semua strategi yang di dalam berbisnis kami itu bisa lancar, agar kita bisa juga lebih cepat tanggap kepada pelanggan kami jika memiliki koneksi internet yang stabil. Nah, ada juga tapi yang lebih pentingnya itu sumber daya non fisik. Nah, keahlian yang dimiliki tim kami, nah itu adalah itu yang dimiliki oleh tim kami. Jadi kami itu punya anggota tim dengan keahlian di bidang desain grafis dan UI UX. Jadi pengetahuan teknis tentang pengembangan web serta pemahaman mendalam tentang pemasaran digital dan secara pengelolaan media sosial. Jadi di dalam tim kami itu memang kita menyediakan para desainer untuk memberikan nuansa-nuansa yang lebih menarik kepada konsumen, para customer kami, agar mereka itu tertarik untuk membeli produk-produk sumber daya kami. Jadi di situ letak suatu yang lebih yang agar customer kami ini lebih tertarik kepada produk-produk kami selain produk dalam fisiknya. Jadi kami itu selalu mendalami tentang pemasaran digital dengan cara mengelola media sosial. Selanjutnya di dalam tim kami itu pelaksana project. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya kita itu memiliki struktur tim yang solid, yang kuat. Jadi kami itu bisa mengadopsi struktur C level untuk memperjelas pembagian tugas kami, tugas-tugas kepada tim-tim kami. Nah, yang pertama itu ada CEO atau ketua tim yang bertanggung jawab atas kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, yang kedua ada CFO. Nah, CFO itu seperti bendahara. Jadi bendahara ini punya keahlian manajemen keuangan, ketelitian, dan dia tuh bisa memastikan akurasi pencatatan keuangan di dalam barang, pemasukan dan pengeluaran produk kita. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada CTO atau programmer. Dia itu yang memiliki keahlian teknis dan yang mengerjakan produk di bagian pengembangan website. Terus ada CCO ya, CCO. Nah, CCO ini atau desainer, dia itu yang memiliki kreativitas tinggi dan keahlian yang memakai desain-desain untuk membuat visual-visual yang menarik untuk customer.
Jadi ini desainer yang saya maksud agar non fisiknya itu bisa lebih menarik kepada customer. Nah, ada juga CMO, Chief Marketing Officer. Nah, ini tuh yang akan mengeksekusi strategi pemasaran digital yang sudah kami jelaskan dan sudah kami terangkan ke dia. Dan kami juga itu punya peran krusial ke customer kita yang menjadi garda-garda di depan untuk bisa membangun kepuasan pelanggan dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Nah, dengan tim yang lengkap ini, kami tuh bisa lebih mengeksekusi rencana kami untuk rencana pelaksanaan, anggaran, dan target keuangan. Dan saya persilahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgadi Anugraha. Jadi terima kasih untuk pembicara sebelumnya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan terkait proyek yang akan kami buat. Yang proyek ini berjudul Hubungan Terjalin Melalui Letters atau disingkat HTML. Jadi yang akan saya jelaskan itu terkait rencana-rencana proyek kedepannya, termasuk masalah keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait aspek keuangan dulu terlebih dahulu. Jadi ini adalah beberapa produk yang rencananya akan kami pasarkan. Jadi pertama itu nama paketnya itu HTML Basic. Jadi keterangannya itu dia menggunakan desain template dan menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Harganya tertera 5.000 sampai 10.000. Selanjutnya itu HTML Premium. Jadi perbedaan dari HTML Premium dengan HTML Basic yaitu dia itu menambahkan interaksi dengan pengguna. Harganya 15.000 sampai 20.000. Selanjutnya HTML Custom. Jadi pengerjaan produk semua berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi harganya itu disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dari permintaan pelanggan tersebut. Selanjutnya HTML Event. Jadi untuk produk ini tuh khusus untuk undangan acara seperti undangan pernikahan, ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Harganya itu 100.000 sampai 250.000. Berdasarkan harga-harga tersebut, kami mengasumsikan arus kas sebagai berikut. Jadi nama paket produknya itu yang pertama HTML Basic itu target penjualan setiap bulannya itu 20 paket. Kita asumsikan harganya 7.500. HTML Premium 10 paket itu kita asumsikan 17.500 per satu paketnya. Terus itu HTML Custom kita targetkan satu bulan itu satu paket. Dan HTML Event satu bulan juga satu paket. Jadi total dari penjualan-penjualan yang kami targetkan tersebut, kita kan bisa mendapatkan laba kotor 525.000 dalam satu bulan. Sedangkan biaya operasional bulanannya kami itu 300.000. Jadi total laba bersih yang kami dapatkan yaitu laba kotor dikurangi biaya operasional sebesar 225.000. Itu termasuk dalam profit. Termasuk dalam kategori profit, untung. Jadi persenan labanya itu 42,85%. Jadi ini adalah ruang lingkup kegiatannya kami. Jadi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, proyek ini tuh mencakup yang pertama itu merancang, membuat dan mengembangkan situs web sebagai platform utama untuk pemesanan dan kustomisasi pabrik produk. Selanjutnya menciptakan berbagai desain kartu ucapan, surat undangan digital yang menarik serta efektif. Yang ketiga melaksanakan strategi pemasaran digital melalui media sosial, mengelola pemesanan, layanan pelanggan dan pencatatan arus kas atau cash flow secara sistematis. Yang kelima menjalin kolaborasi dengan pemengaruh atau influencer atau desainer atau ilustrator lepas untuk memperkaya pilihan desain dan jangkauan promosi. Yang keenam itu melakukan menyusun laporan pemantauan, mengumpulkan feedback pelanggan dan mengevaluasi kegiatan secara berkala. Jadi pelaksana dan sasaran dari kegiatan kami yang pertama itu pelaksana. Jadi proyek ini tuh akan dilaksanakan oleh tim solid dengan pembagian tugas yang jelas, yang terdiri atas yang pertama Direktur Utama, Chief Executive Officer atau CEO, Direktur Keuangan, Chief Financial Officer atau CFO, dan selanjutnya Direktur Teknologi, Chief Technology Officer atau CTO. Jadi Direktur Pemasaran, Chief Marketing Officer, Direktur Kreatif, Chief Creative Officer. Jadi sasaran target pasar kami, sasaran utama dari produk ini adalah generasi Z yang aktif secara sosial, akrab dengan gaya hidup digital, serta mencari solusi yang praktis dan efisien. Jadwal dari pelaksanaannya, jadi proyek itu kami rancang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 bulan. Jadi ini adalah rincian jadwal untuk setiap kegiatan.
Jadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu konsultasi dengan dosen pendamping, itu dilaksanakan selama 5 bulan. Selanjutnya membuat dan mengembangkan media sosial 2 bulan, mengembangkan dan membuat dan mengembangkan website 2 bulan, mengembangkan desain itu tiap bulannya, pembuatan produk kartu atau surat digital itu tiap bulannya, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bulanan tiap bulannya juga, promosi produk ini 2 bulan, mengumpulkan umpan balik pelanggan itu 5 bulan, pembuatan konten promosi di media sosial itu akan berjalan seterusnya, dan mencatat cash flow itu juga akan dilaksanakan seterusnya. Jadi ini adalah total anggaran biaya berdasarkan jadwal kegiatannya. Jadi total yang akan kami butuhkan itu sebesar 2.330.000. Alokasi anggaran itu terbagi ke dalam beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama itu produksi atau pengembangan situs web. Itu kita membutuhkan sebesar 1.400.000. Pengembangan dan pemasaran produk itu kita membutuhkan sekitar 700.000. Belanja alat tulis kantor dan penunjang itu kita membutuhkan sekitar 230.000. Nah, next kita akan membahas tentang output. Jadi yang kami harapkan dari proyek ini adalah satu, platform situs web yang fungsional dan mudah digunakan untuk layanan kartu ucapan, surat, ataupun undangan daring. Yang kedua, akun media sosial bisnis, TikTok, Instagram, dan lain-lain yang aktif dan berisi konten promosi yang menarik. Tiga, berbagai paket produk digital yang basic, premium, custom, event yang siap dipasarkan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi dan rekapitulasi keuangan. Jadi kami mengharapkan ada 4 output yang akan bisa kami hasilkan dari proyek yang akan kami buat. Selanjutnya indikator keberhasilannya. Jadi keberhasilan ini tuh diukur melalui beberapa indikator berikut. Yang pertama, tercapainya target penjualan bulanan dengan proyeksi laba kotor sebesar 525.000 dan laba bersih 225.000. Terbangunnya basis pelanggan yang loyal melalui layanan pelanggan yang responsif dan umpan balik yang positif. 3. Meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness di kalangan target pasar, yaitu Gen Z, melalui media sosial. Yang keempat, platform situs web dapat beroperasi dengan baik dan menerima pesanan dari pelanggan secara efektif. Oke, penutup, jadi demikian TOR ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek ini. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan sesuai peran masing-masing demi mencapai tujuan proyek secara optimal. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, di sini tuh WBS itu bukan sekedar daftar tugas. Ini adalah fondasi dari proyek ini, di mana WBS berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan setiap anggota tim itu memahami skop atau pekerjaannya dan membantu tim mengalokasikan sumber daya yang tepat. Dan yang terpenting itu menjadi alat untuk memonitori proses secara transparan. Nah, di sini tuh sudah ada aplikasinya dari proyek kami untuk memonitoring WBS. Di sini tuh kita dapat lihat ada proyek kontrol di mana itu di sini ada total teksnya tuh 11 tugas yang harus kita jalankan. Sisa 11 berarti belum ada yang selesai, nol komplit. Dan active phase ini artinya fase. Di sini tuh di sini tuh saya jelaskan dulu. Nah, di sini kan kita dapat lihat diagram dari BPS ada 4 terbagi 4 fase. Nah, di sini juga pada aplikasi akan terbagi jadi 4 fase. Dan tiap fasenya itu kita dapat lihat di sini ada beberapa tugas. Nah, di sini tuh yang pertama pada fase perencanaan dan manajemen proyek. Nah, di sini tuh akan dilakukan konsultasi dengan uh, dosen pendamping, dan ini tuh bukan sekedar formalitas. Ini adalah sesi brainstorming gitu, di mana akan dilakukan validasi kritis dan tim akan mendiskusikan kelayakan teknis dan memvalidasi model bisnis yang akan digunakan gitu. Dan ini dilakukan oleh project manager dan akan dilakukan sebanyak 2 sampai 3 sesi sampai mendapatkan ide yang betul-betul akan dipakai dan dieksekusi. Jika sudah langsung saya centang, maka progres baru juga akan langsung jalan. Dan di sini tuh fase 1 harus selesai lebih dahulu sebelum kita akan masuk ke fase selanjutnya. Jadi kita lihat dulu sekarang penyusunan rencana kerja dan jadwal. Nah, di sini tuh
Setelah kita dapat scoop yang divalidasi dari dosen pendamping, maka tim akan menerjemahkannya ke dalam rencana aksi. Dan ini tuh bukan sekedar timeline. Di sini tuh akan dibuat sebuah Gantt chart gitu yang akan memetakan dependensi antar tugas, dan kemudian juga akan diidentifikasi critical path, yaitu jalur tugas yang tidak boleh terlambat gitu. Dan ya, ini dilakukan selama 3 sampai 5 hari oleh project manager. Jadi jika sudah, di sini tuh proyek fase 1 itu sudah selesai, dan kita akan masuk langsung ke fase 2 sesuai yang pada WBS, yaitu pengembangan platform dan produk yang ada di sini juga. Nah, di sini tuh terbagi atas 3 tugas besar. Yang pertama itu adalah pengembangan website. Nah, kalau boleh saya bilang ini adalah tahap yang paling sangat kritis karena merupakan inti dari produk. Di mana itu yang pertama akan pendaftaran hosting dan domain. Nah, di sini tuh dilakukan oleh ini developer team, di mana itu mereka akan harus memilih domain yang catchy gitu dan mudah diingat dan mencerminkan brand dari produk kami. Nah, jika sudah memilih domain dan hostingnya gitu, akan dilakukan perancangan wireframe atau UI UX. Jadi, tim developer itu harus membuat sebuah website yang cantik, dan dia juga harus buat websitenya itu mudah dipakai gitu sama user. Nah, jadi di situ akan dilakukan semacam riset gitu supaya websitenya indah dan gampang dipakai. Lalu setelah itu akan dilakukan pengembangan front end dan back end. Dan ya, di sini tuh jika sudah jadi wireframe dan UI UX-nya, mockup-nya itu tadi akan dihidupkan, di mana tim front end itu akan menerjemahkannya ke dalam desain kode gitu front end, dan lalu tim back end-nya gitu akan membangun ya semacam database gitu, server dan lain sebagainya untuk menyimpan data pesanan dan produk. Dan setelah itu semua selesai dilakukan, akan dilakukan pengujian fungsionalitas dan peluncuran, sehingga website itu uh, ketika diluncurkan akan bisa diakses oleh publik. Maka akan dilakukan serangkaian tes gitu, apakah semuanya itu sudah berfungsi, lalu akan dikumpulkan feedbacknya. Dan ya, itu semua dilakukan oleh developer team selama 3 sampai 4 minggu. Jika sudah selesai, nah di sini tuh ada pengembangan desain. Nah di sini tuh ini dilakukan oleh desain team, di mana itu akan dilakukan riset tren desain saat ini, di mana akan dibuat juga template untuk produk kartu ucapannya gitu. Dan di sini juga dimungkinkan untuk kostumasi, sehingga misalnya si user ingin buat kartunya seperti ini gitu, maka ini bisa dilakukan dikostumasi dengan uh, apa dan dilakukan oleh desain team, dan ini dilakukan selama 2 sampai 3 minggu. Nah, selanjutnya itu ada produksi kartu atau surat digital. Nah, jika itu semua proses telah dilakukan, maka selanjutnya ada pembuatan produk. Dan ini tuh berdasarkan dari pesanan klien dengan proses quality dan quality control. Dan ini pengiriman termasuk juga dalam proses pengiriman ke kliennya. Sehingga itu eh, setelah kami lakukan ini semua akan dilakukan secara berkelanjutan. Ini maksudnya eh, pembuatan produksi itu terus akan dilakukan karena kan merupakan pesanan dari klien gitu. Jika ini sudah, maka langsung masuk ke fase ketiga, yaitu pengembangan media sosial. Nah, di sini tuh maksudnya pengembangan media sosial itu adalah kita akan membuat dan mengelola akun media sosial resmi, misalnya seperti Instagram atau TikTok, untuk melakukan branding atau promosi. Nah, ini maksudnya itu kayak cuman buat dulu akunnya, karena kan 1 sampai 2 hari saja gitu untuk setup awal, seperti pemilihan nama akun, eh, kita masukkan dulu konten pertama gitu, seperti apa postingan pertama, lalu seperti apa target yang dari media sosialnya gitu, niche-nya kita bangun seperti apa dan lain. Dan ini dilakukan oleh marketing team.
Dan selanjutnya itu langkah yang diambil adalah produksi konten promosi. Di mana itu maksudnya tidak mungkin kan setelah kita buat seperti akun Instagram atau TikTok gitu, kita akan biarkan saja itu. Nah, di sini tuh kita harus membuat sebuah konten promosi yang menarik, entah itu video reels yang menunjukkan proses sebelum dan sesudah kostumasi produk mungkin, atau postingan yang menampilkan portofolio produk dan testimoni pelanggan. Itu terserah dari tim marketing. Tapi tujuannya itu adalah supaya akun yang kita bangun tadi tuh memiliki aktif gitu, seaktif dia punya siklus, dan supaya juga user itu jadi kayak percaya sama brand kita gitu. Tidak hanya membuat semacam akun akun mati gitu. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan oleh marketing team supaya tetap terlihat aktif. Dan selanjutnya akan dilakukan eksekusi strategi promosi. Nah, eksekusi ini tuh maksudnya seperti contohnya kita akan menggunakan jasa paid advertising. Contohnya itu tim akan menjalankan iklan Instagram yang ditargetkan secara spesifik. Misalnya kayak kepada orang yang baru saja bertunangan contohnya itu, maka akan kita lakukan promosi undangan digital. Begitu contohnya. Nah, setelah selesai, kita akan masuk ke monitoring dan evaluasi. Di sini tuh ada pengelolaan umpan balik. Nah, di sini tuh support team akan secara proaktif meminta feedback gitu dari pelanggan, dan itu kayak menanyakan seperti apa yang mereka sukai, apa apa yang membuat mereka sulit mengakses website kami misalnya contohnya. Lalu umpan balik ini tuh akan digunakan oleh tim untuk memperbaiki fitur di website, dan support team akan membuat laporan kepada developer tim mungkin untuk memperbaiki gitu bagian yang memang perlu diperbaiki, sehingga itu kan akan terjadi peningkatan. Dan ini dilakukannya harian. Kenapa maksudnya harian? Karena misalnya masuk feedback hari Senin, maka hari Senin itu juga langsung ditindaklanjuti gitu, sehingga setiap aspirasi gitu dari pelanggan akan kami sangat hargai. Selanjutnya adalah masuk ke pengolahan keuangan atau cash flow. Nah, di sini tuh mencakup pencatatan pemasukan pengeluaran. Nah, di sini juga akan rekonsiliasi bank dan laporan keuangan rutin. Jadi di sini tuh akan dicatat setiap uang yang masuk dan uang yang keluar. Dan di situ akan memantau seperti apa customer acquisition cost dan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan gitu. Dan di situ akan dibandingkan juga pendapatannya dan profitnya kami itu seperti apa gitu. Apakah selama ini kita lakukan proyek ini betul-betul untung atau tidak. Di situ akan dicatat pada laporan cash flow yang dilakukan oleh finance team, dan ini dilakukannya secara mingguan. Jadi ada evaluasi mingguan gitu terhadap pendapatan. Lalu yang terakhir gitu, yang tidak kalah penting, yaitu adalah pelaporan progres bulanan. Jadi di sini tuh akan dilakukan evaluasi internal gitu setiap bulan, di mana data proses ini dari semua tim akan dikumpulkan gitu, lalu akan disusun ke dalam laporan bulanan, dan di mana itu laporan bulanan ini tuh akan dikirimkan dan dievaluasi oleh stakeholder, contohnya seperti internal atau dosen. Nah, ini gunanya supaya ada semacam feedback gitu dari kan kita sudah melakukan konsultasi, maka yang kami lakukan kembali adalah memberikan feedback seperti apa seperti apa kemajuan proyek ini gitu, supaya arahnya gitu juga jelas apakah kami lakukan ini sudah tepat dari rencana awal atau tidak. Dan ini dilakukannya bulanan gitu, dan dilakukan oleh project manager. Sudah keempat fase itu selesai dalam WBS gitu, maka selanjutnya sudah selesailah proyek ini yang telah dipantau. Dan dengan harapan ini tuh bahwa struktur ini mungkin
agak terlihat kompleks. Eh, tapi di sini tuh setiap detailnya itu diharapkan eh, dapat menjamin kesuksesan proyek gitu. Lalu WBS ini juga adalah komitmen untuk seluruh tim menjalankan proyek ini dengan terstruktur dan terukur gitu, serta akurat. Dan di mana itu kami percaya dengan fondasi perencanaan yang kuat ini, eh, kami sebagai tim itu bisa mewujudkan visi untuk menjadi platform kostumasi digital pilihan. Ya, mungkin itu sekian dari saya atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kita ke bagian aplikasi penjadwalan proyek, di mana di sini terdapat fitur untuk memasukkan nama kegiatan, durasi hari, dan dependensi dari kegiatan tersebut, dari kegiatan yang pertama dan kedua dan seterusnya. Nah, di sini untuk tambah, setelah kita menginput, kita bisa menambahnya, dan kita sudah menambahkannya bisa kita edit dan hapus atau kita bersihkan sekaligus. Nah, di sini jika kita sudah memiliki tabel tersebut, kita bisa langsung import dan kita bisa hasilnya itu bisa kita ekspor langsung. Nah, setelah menginput dan sudah pastikan tabelnya seperti itu, kita bisa lakukan hitung diagramnya, dan terdapat 3 jenis hasil perhitungan CPM dan network dan Gantt chart. Nah, kita coba. Jika kita ingin memasukkan nama kegiatan A dengan durasi 4, nah ini 2 wajib, sedangkan dependensi itu tidak wajib diisi. Nah, jika kita tidak mengisinya, dia otomatis 0. Nah, jika saya tambah, dia otomatis terhitung 0, dan di sini tidak terlihat tapi dia bakal terhitung 0. Nah, jika kita kasih ini ke B, oh iya, di sini kita juga tidak bisa menggunakan nama yang sama seperti ini. Nama kegiatan A itu sudah ada, jadi kita buatnya ke B. Nah, kita tambah. Nah, di sini ada tombol edit. Kita pilih terlebih dahulu yang mana yang kita mau edit. Misalnya ini, kita mau edit ke yang 4 ini menjadi 5. Dan kita simpan, dia akan berubah. Nah, kita bisa hitung dan buat diagramnya. Nah, di sini hasilnya terbuat. Kalau ini dia slacknya 0, makanya dia berwarna merah. Jika ini terdapat rumus bagaimana perhitungannya. Nah, di sini kalau misalnya slacknya bukan 0, dia bukan berwarna merah. Nah, ini network diagramnya. Nah, warna ini juga tabelnya menyesuaikan dengan warna di CPMM-nya. Jika slacknya 0, dia bakal merah juga. Nah, di sini peletakan ini, jika yang di sini itu durasi dan di bawah itu ini untuk slack, ini LS, LF sesuai ini. Nah, ini Gantt chart-nya, hasil Gantt chart-nya. Nah, di sini kan ada tombol hapus. Nah, kita juga tandai yang mana yang mau kita hapus seperti ini. Nah, ini kapan dipakai? Kan kalau ini hapus satu-satu, sedangkan bersihkan nanti kita akan coba bagaimana bedanya dibersihkan dan hapus. Nah, kita daripada kita capek-capek, jika kita sudah memiliki tabelnya, tidak perlu kita ketik ulang, akan membuang banyak waktu. Jadi kita bisa mengimpor tabel kita yang sudah kita punya sebelumnya. Seperti ini, saya sudah punya proyek
dengan di sini harus menggunakan SLSS atau CSV. Nah, jika sudah kita open, nah ini hasil yang ada di Excel saya tadi. Nah, hasilnya itu saya akan hitung. Nah, di sini terdapat hasil perhitungannya itu yang ini select warna merah dan yang tidak ini warna biru muda. Dan ini hasil diagramnya seperti ini. Dan ini Gantt chartnya itu seperti ini. Dan 36 hasil akhirnya. Nah, di sini saya ingin menghapusnya salah satu. Seperti yang tadi saya bilang, ini kita hapus satu-satu baru kita hitung, otomatis bakal berubah. Di sini terjadi kesalahan gara-gara kita menghapus yang tadi yang G, sedangkan di sini dependensinya ada G, sedangkan tadi nama kegiatan G itu sudah kita hapus. Nah, jadi kita mau hapus ini dua biar tidak saling berkaitan lagi. Nah, jika sudah tidak ada yang saling berkaitan, kita hitung lagi. Dan ini hasilnya. Nah, jika memiliki banyak kegiatan seperti ini, otomatis bakal banyak. Dan mungkin kita akan hapus tandai begitu. Jadi kita bisa pencet bersihkan untuk menghapus semua kegiatan tersebut. Nah, kan tadi kita sudah import. Nah, misalnya kita sudah import, nah hasilnya itu seperti ini. Dan hasilnya ini kita bisa simpan, tidak hanya sebatas dilihat. Nah, kita bisa ekspor hasilnya itu dia ke dalam bentuk Excel. Contohnya kita kasih nama hasil 2 karena ada hasil. Nah, setelah sudah, kita buka folder kita dan di sini ada hasil 2. Di sini tidak kelihatan karena fontnya saya menggunakan kecerahan warna hitam, tapi jika warna putih dia bakal kelihatan. Nah, ini network diagramnya, hasil gambarnya tadi, dan ini Gantt chartnya. Seperti itulah aplikasi yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.